Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan kuliah Bahasa Indonesia temuan ke-6. Ini kita sudah tidak terasa ya, sudah pertemuan ke-6. Minggu depan sudah 7 dan minggu depannya lagi sudah UTS. Jadi, tidak terasa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan eh, membaca Al-Quran surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ayat berapa itu Al-Zalzalah? Ayat 1 sampai 8. Bisa presensi? Saya masih muter-muter. Ini muter-muter soalnya. Bisa ya? Kayaknya error ini. Ini di tempat saya masih muter-muter. Bisa? Udah terpresensi? Hmm. Oke, dimulai doanya.
Oke, sekarang baca Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 7. Surat di surat di yauma linas durna yu'at ta'tawli wa manjur wa mayya Nah, ini yang penting di ayat 7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini persensinya enggak muter-muter tadi. Oh, ini sudah 22. Ini muter-muter. Saya save dulu. Oke, lanjut. Seperti biasa, nanti teman-teman presensi di Mensa juga sudah saya buka. Kemudian materi kita hari ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Tapi sebelum sampai di ejaan, di apa namanya tugas yang kemarin yang PPKN sudah berjalan prosesnya. Kelompok 1, 2, apakah sudah ada dari PPKN sudah ada instruksi apa lagi? Belum. Materi teorinya ada dari PPKN. Ya, materinya tentang tema-tema yang kemarin kita bahas itu. Sudah ada penyampaian materinya belum? Oke. Ya, hari ini kita masuk pada materi ejaan bahasa Indonesia. Nah, materi ini di prodi lain, di prodi yang lain selain prodi komunikasi dan bioteknologi mungkin sudah lewat ini ya. Materi ini sudah lewat karena ini ada perubahan timeline di komunikasi dan biotek sehingga ejaannya di pertemuan ke-6. Tapi kalau di prodi lain ejaan itu di pertemuan kedua dan ketiga. Jadi kita masuk pada ejaan bahasa Indonesia yang sempurnakan bagian pertama. Jadi teman-teman itu bisa membuka browser yaitu dengan mengklik ejaan.kemdikbud.go.id ya, .go.id dan di situ kita bisa secara langsung mengetahui ya, bagaimana penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Nah, jadi pengertian ejaan itu yang pertama adalah seperangkat aturan atau tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarana. Jadi kita belajar ejaan ini itu hubungannya dengan tulis-menulis, tidak ada hubungannya dengan lisan. Jadi hubungannya dengan tulis-menulis. Nah, ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis.
Kemudian sejarah ejaan yang berlaku sekarang adalah EYD ya. EYD itu mulai berlaku tanggal 16 Agustus tahun 72 si zaman Soeharto kala itu. Ejaan ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah dipakai selama 25 tahun yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada saat itu diresmikan tahun 47. Nah, jadi ejaan yang pertama itu kan tahun 1900 itu namanya ejaan Van Ophusen yang pertama, karena yang penemunya memang orang Belanda gitu, orang Belanda yang peduli terhadap masa depan bangsa Indonesia terkait dengan bahasa ejaan. Jadi ejaan yang pertama adalah ejaan Van Ophusen namanya. Jadi orang Belanda yang apa, ya khusus di bidang bahasa ya. Nah, bagaimana bahasa komunikasi di Indonesia itu bisa nyambung ya dari sejarah bahasa Melayu yang kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia. Karena kalau di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia pada saat itu, karena bahasa Belanda, bahasa Inggris kan masih digunakan ya. Kan orang Belanda itu kan bingung ketika dia datang ke Indonesia ketemu orang Jawa nggak bisa bahasa Belanda atau bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya dibentuklah tim-tim ad hoc begitu yang kemudian datang survei ke daerah-daerah, mungkin ditanya, oh ini kursi ini apa gitu, paling mendekati dalam bahasa Jawa apa misalnya, dan segala macamnya akhirnya diteliti, oh dalam bahasa Belandanya ini, dalam bahasa, akhirnya dibuatlah mungkin kamus bahasa Jawa dan Belanda gitu. Nah, karena perdagangan di Indonesia itu banyak bahasa Melayu ya, sehingga Van Ophusen kemudian mencocokkan ya bahasa Melayu itu kemudian dijadikan dengan bahasa Indonesia ya, karena pada saat itu tanggal 1928, nah 28 itu masih ejaan Van Ophusen ya, masih ejaan Van Ophusen pada saat 1908 Budi Utomo, kemudian 1928 itu Sumpah Pemuda ya yang baru kita lewati kemarin 28 Oktober. Nah, jadi bahasa Indonesia itu dipilih ya sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu Riau bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Sulawesi, Bugis atau yang lainnya, atau bahasa Papua sekalipun gitu. Kenapa enggak itu? Karena walaupun bahasa Jawa penuturnya banyak, penutur bahasa Jawanya banyak, tetapi bahasa Jawa tidak digunakan. Gitu. Ya karena kalau kita menggunakan bahasa Jawa, apalagi bagi Anda yang bukan orang Jawa, itu pasti bingung. Karena bahasa Jawa itu kan ada tiga tingkatan. Bahasa kasar, bahasa yang tengah, dan bahasa halus ya. Mungkin di Sunda juga ada, bahasa Bali juga ada, tiga tingkatan bahasa. Sehingga ketika kita menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional itu akan sulit bagi orang Sumatera gitu. Ya kan? Misalnya kata mangan itu mungkin bahasa halusnya dahar gitu ya. Bahasa Jawa gitu. Ya kalau bahasa eh, kayak bahasa Sunda itu kan orang Sunda dengan laki-laki Sunda dengan laki-laki Jawa kan tidak dilarang menikah kan? Ya enggak? Laki-laki Sunda dan laki-laki Jawa kan dilarang untuk menikah. Benar enggak? Ya. Kan? Ada yang menikah ada laki-laki Jawa dan laki-laki Sunda. Ada ya? Siapa itu? Ya, jadi eh, ketika misalnya istrinya orang Sunda gitu, suaminya orang Jawa, wah ini atos mas, atos gitu. Nah, bahasa orang Jawa, suaminya kan bingung, atos itu apa gitu. Nah, atosnya maksudnya atos keras. Nah, tapi kalau bahasa Sunda atos apa? Apa? Sudah ya. Kan beda dengan bahasa Jawa ya. Nah, kan bingung ya akhirnya. Orang Sunda sama Jawa aja dengan bahasa masing-masing sudah tidak ketemu gitu kan. Ya kan? Cicing dalam bahasa Sunda apa, Mas? Iya, cicing dalam bahasa Bali apa? Ada yang orang Bali enggak? Nah, anjing. Oh, di Bogor. Benar ya? Anjing. Jadi dalam bahasa Sunda itu cicing itu artinya diam.
ya. Tapi dalam bahasa Bali, ya itu cicing itu anjing gitu loh. Jadi kalau siapa orang Sunda ke Bali ngomong cicing, kamu cicing dulu lah gitu ya. Nah, itu bisa satu kampung itu bisa gebukin si Mas Yai yang orang Sunda itu. Nah, ceritanya gitu. Nah, kan nggak bisa bersatu kan? Ya kan? Tapi hanya dangdut yang bisa menyatukan kita kan. Jadi bahasa Indonesia lah yang kemudian dipilih ya dalam bahasa Melayu yang kemudian dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa itu. Jadi bahasa Indonesia, tidak bahasa daerah ya. Nah, itu kemudian tahun 47 nah, baru ada namanya ejaan Republik ya, baru ada ejaan Republik. Ya, ejaan Republik yang kemudian selanjutnya di tahun 2016 kemarin itu berubah menjadi ejaan bahasa Indonesia atau EBI ya. Dan baru saja kemarin banget di 2022 di bulan Oktober ini ya sebelum Sumpah Pemuda itu sudah diresmikan ejaan yang disempurnakan lagi. Jadi EYD, EBI, EBI itu EYD yang keempat ceritanya. Kemudian sekarang EYD yang kelima. Ini. Memang beberapa kurang lebih ada tambahan 50% tambahan di ejaan yang berubah dengan ejaan yang sebelumnya. Jadi khususnya di penulisan gabungan huruf vokal. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan huruf abjad atau huruf vokal dan huruf konsonan karena teman-teman pasti sudah tahu ya. Pak, abjad vokal kan tidak mungkin ada yang buta huruf. Nah, di ejaan bahasa Indonesia yang tahun lalu, yang sebelumnya di 2016 itu hanya ada diftong, gabungan huruf vokal. Nah, namun di ejaan yang baru saat ini, yang ejaan yang kelima, ada tambahannya itu monoftong. Ya, diadopsi atau diambil dari bahasa Sunda. Karena mungkin penggunaan EU ya dalam bahasa Sunda itu kan ya. Apa Mas kalau Sundanya EU itu apa bacanya? Ya. Jadi U-nya nggak disebut ya, U-nya tidak tersebut jadi makanya disebut monoftong, mono satu suara, suara yang bunyinya hanya satu. Contoh posisi awal kalau EU-nya di awal eri ya. Sedati, sade, mungkin banyak yang lain-lain aja. Kalau di daerah Jawa Barat ada Cihelang gitu misalnya ya. Cihelang, apalagi banyak bahasa Sunda yang itu banyak. Makanya saya tidak tahu kenapa kemudian monoftong itu ditemukan dalam bahasa Sunda. Mungkin karena penduduk di Indonesia itu terbanyak di mana? Di provinsi apa? Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu kabupatennya itu tidak sebanyak Jawa Timur. Jawa Timur itu 36 kabupaten kota kalau nggak salah. Jawa Barat itu paling 28 kabupaten kota, tapi penduduknya paling banyak. Ya, Jawa Tengah itu 23 kabupaten kota kalau tidak salah. Ya. Jawa Barat itu paling banyak penduduknya, apalagi Jabodetabek Bodetabek itu kan kota penyangga ibu kota ya, Jakarta. Nah, jadi ya saya kira cukup banyak sehingga bahasa-bahasa kita yang sering muncul di nasional itu kebanyakan diadopsi atau muncul dari orang Sunda atau orang Jawa Barat. Karena mungkin penuturnya banyak dan kalau teman-teman kalau komunikasi itu misalnya mau deteksi jumlah pengguna media sosial, ya itu paling banyak kayak sekitar Jawa Barat itu. Ya, paling banyak itu. Ya. Nah, saya tidak tahu Jawa Barat mungkin belum ada program KB-nya mungkin belum jalan jadi orangnya banyak juga dan orang yang dari luar Jawa Barat itu banyak yang ke Jawa Barat gitu ya. Ya Jawa Baratnya Bekasi, ya, kemudian Bogor. Nah, jadi banyak yang tinggal di situ gitu sehingga juga
KTP-nya berubah ya, jadi orang Jawa Barat gitu. Makanya kenapa Jawa Barat jadi banyak. Nah, itu yang kemudian meminta akhirnya memikirkan pemerintah langsung menginisiasi untuk bikin ibu kota baru ya, IKN di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur itu kan tidak seperti di Jawa ya. Jakarta mungkin atau di Jawa aja rumah-rumah itu kan mepet-mepet kayak gini ya. Tapi kalau di Kalimantan Timur itu kan ada rumah satu di situ, baru ada rumah lagi di sana di ujung gitu. Di Kalimantan Timur itu begitu. Dan harga tanah di sana masih 150.000 per meter gitu. Ya. Di dekat IKN mungkin masih murah ya, enggak tahu. Sekarang sudah ada IKN sudah ditetapkan mungkin sudah agak naik harganya 500 atau 1 juta kali per meter mungkin ya. Saya belum survei ke sana soalnya. Ya, jadi eh, ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti, mungkin teman-teman nanti setelah lulus dari sini bisa eh, dapat pekerjaan di Kalimantan Timur situ kalau mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa cari yang lain ya. Eh, Tinggal di sana yang saya kira kalau orang Kalimantan pasti sudah tahu kondisi di sana seperti apa ya. Tidak seperti di Jawa begitu. Ya, Samarinda itu banjir, banjir banget. Ya. Samarinda itu kalau hujan deras itu banjir. Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur ya. Jadi eh, karena memang namanya Samarinda ya, dekat sama rendah dengan sungainya, makanya disebut dengan silakan Samarinda gitu. Ya, ini ya. Di ejaan adalah gabungan huruf vokal. Yang pertama ada monoftong dari kata EU, jadi lafalnya. Ada diftong. Diftong itu dua bunyi, AI, AU, EI, dan OI. Jadi depan Aikido, Audit, Eigendo, Aukumene, ini yang baru ya. Ada boykot, geyser, taufik, kailan, pandai, harimau, survei, dan cowboy. Kemudian ada gabungan huruf konsonan, ya. Ini bab ya, bab penggunaan huruf. Ini adalah subbabnya. Bawah ini subbabnya atau daftar isinya. Gabungan ini adalah KH, NG, dan SY. Kemudian huruf kapital, ini yang paling banyak ada 21 subbab ya. Yang pertama huruf kapital itu digunakan ketika kita menulis huruf pertama awal kalimat, selalu ya. Mau Anda nulisnya di Word, nulis di WA, ketika mulai menulis kalimat pasti yang pertama kapital. Kemudian penulisan nama orang. Penulisan nama orang itu juga ditulis dengan huruf awal kapital ya. Jadi kalau teman-teman nulis nama namanya ada 3 kata begitu, huruf pertamanya kapital. Kemudian julukan misalnya Rudo Bapak Operasi atau Jenderal Kancil dan seterusnya. Kemudian huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Ini kemudian saya yang sering-sering ini huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menulis nama agama atau kitab suci, walau misalnya penulisan agama itu ada di tengah-tengah kalimat ya, artinya tidak di awal kalimat, itu tetap ditulis dengan huruf kapital. Terus dengan huruf kapital. Ya, kata ganti Tuhan, ya kata ganti Tuhan itu ada engkau, adanya, ya, itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Jadi tulisannya seperti ini, Tauku Umar, Laude, dan seterusnya. Ya, doktor, magister humaniora, dan seterusnya. Nah, ini yang juga sering keliru. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kesepakatan yang dilakukan sebagai sapaan. Ya, jadi kalau teman-teman menulis, ini ditulis ya, sifatnya ditulis di surat misalnya, selamat datang yang mulia, selamat datang Bapak. Nah, Bapak itu B-nya kapital. Semoga berbahagia Raden, semoga berbahagia
Rizky Bilar misalnya. Nah, itu penulisannya R, B-nya kapital. Dan di sini ada koma, ya. Ada koma di sini. Kemudian teman-teman mengucapkan terima kasih Kiai, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, ya. B Bapak kapital, I Ibu kapital, ya. Kemudian ada koma. Ini yang sering keliru, ya. Makanya saya selalu ketika teman-teman WA ke saya selalu menggunakan ini ketika misalnya gimana Mbak, ada apa atau bagaimana dan seterusnya. Nah, ini seperti ini ya. Selamat pagi dokter, selamat silakan duduk Prof, selamat datang Prof gitu misalnya. Siap Jenderal. Jadi ada kata koma karena sifat yang di belakang adalah sapaan. Kemudian yang sering keliru saja yang saya cari. Nah, ini penulisan huruf pertama nama bulan tahun hari itu kapital ya. Kemudian nama peristiwa sejarah itu kapital. Kemudian huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Nah, jadi ini tidak kapital. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Ya. Nanti teman-teman cari peristiwa sejarah yang lain apa begitu. Nah, kemudian huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama geografi, ya seperti nama benua, nama Asia, benua Asia gitu ya, pulau, nama pulau, dataran tinggi, nama gunung, bukit, sungai, teluk, selat, gang, nama jalan, nama gedung. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital seperti ini. Nah, kalau huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri, ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya berlayar ke teluk, mandi di sungai, dia mandi di sungai, titik. Nah, itu tidak diikut sungainya, itu tidak kapital. Kecuali Anda menulis misalnya dia mandi di sungai Elo misalnya, sungai Elo. S-nya kapital, Elo-nya kapital, E-nya. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak diikuti oleh nama diri dari nama geografi tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, nama jeruk, nama apa geografi yang ditulis sebagai nama jenis buah-buahan misalnya, itu tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena itu hanya jenis buah-buahan. Kemudian nama makanan juga sama, ya. Ini huruf kapital digunakan nama geografi menyatakan asal daerah. Kalau misalnya batik, batik Cirebon, bubur, bubur Manado, film-film Indonesia, sate Madura, soto Banjar. Jadi karena nama makanan itu kan atau nama benda itu identik dengan tempatnya, ya, di mana dia berasal. Tapi kalau nama buah-buahan itu belum tentu jeruk Bali itu dari Bali, ya, tidak belum tentu jeruk Bali itu asalnya dari Bali sehingga huruf huruf nama geografinya tidak kapital gitu. Kemudian huruf kapital nama badan organisasi. Kemudian ini juga dalam penulisan bentuk ulang sempurna dalam judul buku, karangan, artikel ilmiah, makalah, media massa, kecuali kata tugas, ya. Cara penulisan seperti ini adalah judul buku. Buku itu dicetak miring dan setiap hurufnya ditulis dengan huruf kapital kecuali bentuk apa ini? Bentuk tanda hubung ya. Tanda hubung ke dari itu tidak perlu kecuali darinya ini kan karena di awal judul buku sehingga dia kapital. Kemudian judul majalah cetak miring, B dan S-nya kapital. Koran, nama koran, ya, S dan P-nya kapital, kemudian dicetak miring. Selanjutnya penulisan makalah ya. Nah, kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Ya, SE sarjana ekonomi, SMSI, hajah, pendeta, daeng, datuk, KRT ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Selanjutnya, oke. Kemudian huruf miring, huruf yang dicetak miring ya. Kalau di Word Anda bisa klik Ctrl atau Ctrl I ya, italic.
setelah diblok. Kemudian ini penulisan cetak miring, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar atau podcast, judul lakon dalam drama, dan nama media massa yang dikutip ke dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Penjaga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi majalah, nama majalah cetak miring, nama buku, nama surat kabar atau koran ya, Kompas, Republika. Kemudian nama buku juga dalam penulisan daftar pustaka dicetak miring. Kemudian acara bulan bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Misalnya teman-teman mengutip dari media massa online atau daring, itu juga dicetak miring. Sinetron, nama sinetron atau nama judul film ya, itu cetak miring. Ya. Kemudian ini judul album ya, album lagu. Kemudian siniar atau podcast celetuk, kemudian lakon itu juga dicetak miring. Selanjutnya huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya ini khusus bahasa ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing ya. Kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar kita tidak malapeh awo. Nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Ya, kemudian istilah atau ungkapan tuturi handayani merupakan semboyan pendidikan. Istilah mensana in corpore sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Jadi istilah asing atau bahasa daerah itu dicetak miring penulisannya. Oke. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal itu digunakan untuk penulisan seperti penulisan bab pendahuluan atau subbab ya. Biasanya di dalam penulisan karya ilmiah itu ditebalkan atau menebalkan sebuah huruf atau satu huruf yang ditonjolkan di dalam sebuah kalimat. Penulisan kata dasar. Ya, kata dasar itu kata yang berdiri sendiri secara mandiri, tidak terikat dengan bentuk imbuhan atau awalan. Selanjutnya ada kata turunan. Nah, ini dari kata dasar tadi diberi imbuhan dari kata jalan menjadi diberi imber jadi berjalan, mempermudah memper ya awalan jadi mempermudah, dijual, dirangkai. Ini yang awalan, kemudian akhiran ya, lukisan, seniman, sukuisme, perbaikan ya, dari kata baik, per dan an ya. Kemudian kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Nyanyi itu. Adi busana ya. Nah, antar golongan, kata antar itu orang dirangkai ya. Anti, kalau Anda menulis kata anti itu dirangkai. Kemudian dui, demoralisasi, demonstrasi, eka, ekstra, infra, in, konvensional, pro sponsor, pro, pra, pasca, pari, non, nir, nara, multi, makro, manca, loka, purna, sabta, super cepat ya, swadaya, tam, telewicara, tuna, wira. Ya, itu semua dirangkai penulisannya. Nanti teman-teman tinggal baca saja. Kemudian kalau huruf yang harusnya dirangkai ketemu dengan huruf kapital, itu diberi tanda hubung saja di depannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian huruf bentuk maha ya. Nah, bentuk maha untuk kata ganti atau nama sifat Tuhan di ejaan yang ejaan sempurnakan yang lalu yang keempat itu hanya Tuhan yang Maha Esa saja yang dipisah penulisannya. Nah, namun di ejaan yang sekarang itu semua dipisah. Kalau kemarin kan hanya Esa saja. Kemudian yang kuasa itu dirangkai, Maha Kuasa itu dirangkai yang kemarin. Sekarang dipisah ya, Maha Kuasa itu dipisah, Maha Sayang, Maha Kasih itu dipisah. Nah, tapi kalau yang sudah dirangkai begini, diberi kata turunan, ada awalannya, ada awalan pe ya, dari kata ampun,
itu memang dipisah ya, memang dipisah karena dia dirangkai. Kemudian bentuk ulang, ya bentuk ulang dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman harus menulis seperti ini, bentuk ulang sempurna, diberi dengan tanda hubung. Tapi kalau di WA, mungkin boleh saja Anda menulis misalnya anak-anak, kemudian angka 2 itu boleh. Atau di chat yang lain itu boleh. Tapi dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman jangan menulis kemudian hati-hati, hati 2 gitu, jangan. Penulisan karya ilmiah ya. Atau mungkin penulisan jurnalistik juga sama. Ya, yang sifatnya penulisan populer itu juga tidak boleh. Ya, tapi kalau mungkin chat atau yang lainnya itu boleh gitu, tidak ada masalah. Ya. Selanjutnya ini gabungan kata ya, dari kata dasar yang maknanya berbeda awalnya, kemudian berubah menjadi sebuah kata yang memiliki makna tersendiri. Misalnya ibu dan kota, itu kan beda ketika dipisah sendiri menjadi berbeda maknanya. Tapi ketika ibu kota jadi satu, artinya adalah sebuah ibunya kota dari sebuah provinsi misalnya. Ya. Kambing dan hitam adalah berbeda awalnya. Tapi ketika dia digabung menjadi kambing hitam. Ya, kambing hitam istilah untuk apa yang dituduhkan, orang yang selalu dituduhkan gitu. Dan seterusnya. Penulisan wali kota juga dipisah, tapi beberapa masih ada yang dirangkai. Kemudian selanjutnya, nah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran. Nah apabila gabungan kata ini kemudian mendapat awalan dan akhiran, itu dirangkai penulisan. Misalnya tanggung jawab yang awalnya dipisah ketika mendapatkan awalan dan akhiran jadi pertanggungjawaban. Tapi kalau dia hanya mendapatkan awalan atau akhiran saja, itu tetap dipisah. Misalnya garis bawahi. Nah, jadi hanya bawahi saja yang dirangkai i-nya. Nah, kemudian ini ada gabungan kata yang ditulis serangkai, tadi yang tidak serangkai. Kemudian pemenggalan kata saya tidak perlu jelaskan, kata depan. Nah, ini yang kata depan sering keliru, ya. Antara di dipisah dengan di dirangkai, ya. Misalnya di mana dia sekarang, itu di-nya dipisah dengan mana itu. Ya. Kemudian penunjukan tempat di dalam lemari, di dalam, ke tengah, ke kantor, di Jogja atau di Solo, nah, itu juga dipisah. Kemudian ke partikel, ya ada partikel. Nah, di sini juga ada partikel lahkah, ada partikel pun, ya. Kalau misalnya saya cari partikel pun itu, misalnya saya ambil contoh yang sudah jadi. Nah, jadi partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Ada apapun, nah ini saya ambil contoh gambar saja yang sering muncul. Ya, nah, partikel pun itu pertama adapun yang enggan dipisah. Berhentilah memisahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan menyatu. Ditulis serangkai apabila berfungsi sebagai penghubung antar kalimat. Hanya 12 kata, yaitu adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun. Contoh kalimat, aku pasti bertahan mencintaimu, kendatipun rasa sakit terus mengintai. Kemudian adapun yang wajib dipisah, berhentilah menyatukan sesuatu yang mesti dipisah. Jika berfungsi sebagai satu kata pun harus dipisahkan dari kata yang diikutinya. Ya, aku pun, apapun, batu pun, celana pun, dia pun, kau pun, siapapun dan sebagainya. Siapapun kamu, tajir apapun kamu, aku tak akan jatuh hati. Ya, jadi contoh seperti itu. Kemudian bisa dipisah, bisa dirangkai. Jadi adapun maupun sekalipun itu bisa dipisah dan bisa dirangkai. Itu yang pun, kemudian per yang artinya demi, tiap, dan mulai atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya ini mereka masuk satu persatu artinya satu demi satu.
Harga kain itu 50.000 per meter, artinya tiap meter itu 50.000. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari, artinya mulai 1 Januari. Singkatan, nah angka bilangan, saya langsung ke angka bilangan saja. Nah, penulisan angka, ini yang sering keliru. Kalau angka saya tidak perlu jelaskan, karena pasti sudah tahu. Nah, cara menulisnya bagaimana? Nah, ini yang sering keliru. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata, ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan, seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Jadi 3 kali itu tidak dengan angka, tapi dengan huruf. Pokoknya penulisan angka 1 sampai dengan 10 atau 11 ya. Ya 11 lah maksimal itu teman-teman menulisnya dengan huruf ya. Misalnya dia sudah makan nasi sehari 11 kali gitu misalnya. Jadi penulisan 11 itu dengan huruf bukan dengan angka. Tapi kalau dia merinci, misalnya dia mengambil bakso 2 biji, tempe goreng 5 biji, bakso tusuk, bakso telur puyuh misalnya, sate telur puyuh 1 biji gitu, 1 sate. Tapi bayarnya tidak sebanyak itu. Kadang di Warmindo kan suka begitu ya. Ngambil gorengan 3, bayarnya bilang ambil 1 gitu. Untung sejak Warmindo tidak ada scannernya ya. Kalau ada scannernya perutnya kelihatan. Ya kan berapa ngambilnya. Jadi contohnya penulisannya seperti itu. Nah, penulisan yang juga 1000 misalnya begini bisa disebut dengan satu kata, itu ditulis dengan huruf. Ya. Tapi kalau dia merinci begini, nah boleh ditulis dengan angka yang sifatnya kalimatnya rincian. Dan ini yang juga sering keliru. Jangan sampai teman-teman menulis angka itu di awal kalimat. Ya, kalau misalnya terpaksa menulis atau angka di awal kalimat, diberi kata sebanyak atau sejumlah. Nah itu, ya. Jadi ada sebanyak 2.500 orang, misalnya. Sebanyak 3 juta orang akan hadir di Solo dalam Muktamar Muhammadiyah. Nah, sejumlah. Jadi sebenarnya angka itu tidak boleh di awal kalimat. Namun mungkin kalau kalimatnya kurang pas, kalau tidak di awal ya diberi kata sebanyak atau sejumlah. Atau kalimatnya yang diubah, diputar gitu ya. Panitia mengundang 2.500 orang peserta. Nah, ini juga sama. Ada untuk menghemat angka, ditulis dengan 500.000, 90 juta, 55 miliar, dan 7 triliun. Jadi diberi dengan satu kata. Jadi tidak perlu Anda menulis nolnya di situ berapa. Ya. Itu yang sering keliru. Ya. Oke. Selanjutnya, ini karena kita 2 kali pertemuan ke depan itu insya Allah masih ketemu ya. Masih ketemu insya Allah. Nah nanti saya akan lanjutkan di materi selanjutnya. Tetapi mulai hari ini saya sudah berikan teman-teman tugas kelompok. Ini sifatnya tugas kelompok. Nah, jadi nanti bagi kelompok seperti biasa kalau memang sudah ada. Kemudian teman-teman mengerjakan mulai dari gabungan huruf vokal. Ya. Jadi huruf abjad, vokal, dan konsonan tidak perlu dikerjakan. Tapi membagi, saya bagi kelompok. Misalnya di sini sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4 enggak? Ada berapa kelompok di sini? Pernah bagi kelompok? Belum pernah? Kan sudah kan? Ya kan? Oke. Nah ini dikerjakan nanti resume saja, resume tidak semua. Ya, teman-teman mengerjakan ini dari penulisan huruf, kata. Jadi tidak harus semua. Misalnya teman-teman penggunaan tanda baca hanya ngambil 5 saja dari sini, misalnya. Tapi acak gitu ngambilnya.
Ya, tidak urut bisa titik, koma, titik dua. Tapi acak aja ngambilnya. Hanya 5 saja. Nah, kemudian di penulisan huruf juga begitu. Ya, ambil 5 saja, tapi acak mana yang belum, mana yang sudah. Kemudian penulisan kata juga sama. Diacak aja ngambil 5. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misalnya Anda mengambil huruf kapital begitu. Nah, huruf kapital ini kan subbabnya ada berapa ini? Ada 23. Ya, Anda tidak perlu ngambil 23, cukup ngambil 3 saja. Ya, 3 saja terserah pilih yang mana, ngacak gitu. Misalnya teman-teman ngambil ini yang nomor 16 misalnya. Ya, nomor 16. Ambil satu kata dari sini, satu contoh saja dibikin kalimat. Dia tinggal di Asia Tenggara atau dia sudah keliling Asia Tenggara. Kayak gitu aja kalimatnya. Jadi satu subbab, satu kalimat. Udah, nggak usah bikin banyak. Gue satu subbab, satu kalimat, pengguna satu bab ngambil 5 acak, satu bab ngambil 5 acak, tapi setiap subbabnya, ini namanya subbab ya, yang ini, itu mengambil satu, ya, memilih 3 dari nomor ini, ya. Kalau misalnya ada 3, tapi kalau ada 2, ya 2 saja, gitu. Dibikin satu kalimat, jadi setiap poin ini satu kalimat saja. Misalnya jeruk Bali, nah dia baru saja membeli jeruk Bali 1 kilogram. Kan Anda dapat 2 poin itu, dapat angka sama dapat penulisan apa ini huruf kapital, misalnya non kapital. Misalnya seperti itu. Ambil contohnya saja, tapi ini dijelaskan Anda ngambil apa. Huruf pertama nama diri dalam huruf kapital, contoh. Ini kemudian diberikan contoh apa? Contoh kalimatnya, misalnya. Ya. Itu dibikin di Word, kemudian di PDF, baru diunggah di Lensa. Nanti setiap kelompok, setiap orang nanti mengupload masing-masing hasil tugas kelompoknya. Jadi tidak diwakili oleh kelompok. Ya, itu sudah saya tugaskan di pertemuan ke-6. Nah, ini di sini. Nah, jadi nanti penjelasannya ada di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sini. Nah, iya, kelompok itu enggak apa-apa. Ya, ini jadi ini adalah bagian kalau babnya kan tadi bab penulisan huruf, penulisan kata dan penulisan tanda baca. Ya. Kemudian ini ada subbagian ya. Subbagian diphthong. Nah, ini misalnya contohnya ini subbagian. Nah, setiap subbagian itu Anda milih satu saja. Subbagiannya milih 3. Subbagiannya milih 3, tapi kalimatnya nanti bikin satu, jadi salah satu yang dipilih. Misalnya, Anda bikin kalimat aja. Selain ini misalnya, kalau huruf kapital mungkin selain ini, gitu. Dibikin kalimat, gitu, contoh kalimatnya. Ya tidak banyak, ya paling itu 4 halaman. Ya. Ya, ini nomor 6 enggak usah ya, nanti saya hapus. Nanti dikerjakan dalam bentuk Word saja. Dalam bentuk Word kemudian di PDF. Nanti nomor 6-nya saya hapus. Tidak perlu di Canva. Deadline-nya tanggal 20 November ya. Jam 23.59. Ya, jangan lupa presensi di sini di Lensa ya. Oke, saya cukupkan ya untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.